Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam Daily Wisdom. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu terperangkap masa lalu. Saudara, saya lupa siapa penulis quote ini, tapi saya pernah membacanya, dan saya teringat ketika saya mempersiapkan Daily Wisdom ini. Quote ini berkata demikian: orang yang hidup di masa lalunya, dia hidup sedang terjebak dengan keadaan. Dengan kata lain, seseorang yang orientasi hidupnya pada masa lalunya, maka orang itu sudah memerangkapkan dirinya dalam masa lalunya itu. Masa depan tak mampu dilihatnya, dan masa kini tak dipandang dengan tepat. Saudara, jika masa lalu itu baik, maka dirinya terperangkap pada kepuasan semu, karena masa kini bukan menjadi realitas baginya. Namun jika masa lalu itu buruk, maka dirinya terperangkap pada nasib dan nasib dan nasib. Kenapa nasibku seperti ini? Yang seakan-akan itu menjadi garis hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, penting bagi kita memiliki sikap tepat terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus berkata demikian, berkaitan dengan masa lalunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Masa lalu Paulus itu buruk dan hina, namun masa lalu diperhatikan untuk dievaluasi dan introspeksi diri. Paulus tidak mau terperangkap pada masa kisah buruk masa lalunya. Paulus hanya melihat masa lalunya dan tidak hidup di masa lalunya. Lalu bagaimana sikap Paulus berikutnya? Di ayat 10, Paulus memberi kesaksian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus hidup di masa kininya dan memperhatikan ke masa depan. Pada masa kini, dia ada sebagaimana ada adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dia ada pada masa kini dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Maka ada sebuah lagu yang mengatakan demikian. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai pada hari ini. Ya, ada kemurahan Tuhan, kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita bisa ada pada saat ini. Karena itu Paulus meresponi anugerah Allah itu dengan mengatakan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu bagi Paulus sebagai pemberian Allah yang tidak akan disia-siakan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadi rasa syukur dan energi yang besar memenuhi hidup Paulus untuk hidup di masa kini dan melangkah ke masa depan. Anugerah dan kebaikan Tuhan itu menjadi alasan dan landasan dalam berkarya dan mengisi hidup ini dengan giat dan berguna. Apakah Paulus merasakan damai yang nyata? Paulus merasakan damai yang nyata. Bahkan dengan karyanya, ia membawa damai yang nyata itu untuk sesama. Nah, saudara kasih Tuhan, maka bagaimana saudara dan saya saat ini hidup di masa kini? Mari, temukan damai itu dengan tidak membiarkan terperangkap pada masa lalu. Tetapi, lihatlah, ada kasih karunia Allah, ada kebaikan Allah, dan anugerah Allah yang menjadikan kita bisa sampai hari ini. Syukurilah kehidupan kita ini. Lalu, dalam rasa syukur pada anugerah dan kebaikan Allah, isilah hidup masa kini kita itu
untuk menuju ke masa depan dengan kebaikan dan hal yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Maka Allah, sumber damai sejahtera, senantiasa akan makin melimpahkan kasih karunia-Nya pada hidup kita ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin. Salam Daily Wisdom. Tuhan memberkati.